Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin mengenal diri, Raja Utama, Ahmad Rifki Lubis, NPP 330053, dari kelas G4, Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Setiap hari kita bekerja, berkomunikasi, dan berbagi informasi melalui sistem digital informasi. Teknologi memudahkan kita, tapi di balik kenyamanan itu ada tanggung jawab besar untuk menjaga kenyamanan, kerahasiaan, dan kerahasiaan data. Sayangnya, banyak orang yang masih mengabaikan pentingnya memahami kebijakan perusahaan terkait penggunaan sistem ini. Disinilah konsep set policy awareness menjadi sangat penting, karena kesadaran ada garis pertahanan pertama terhadap ancaman keamanan. Sini saya akan membahas tentang set policy awareness. Jadi, apa sih set policy awareness itu? Set policy awareness adalah fondasi keamanan digital yang memastikan setiap pengguna memahami peran mereka dalam melindungi aset organisasi. Pemahaman aturan keamanan, kesadaran kebijakan situs adalah pemahaman mendalam dan kepatuhan pengguna terhadap aturan dan prosedur keamanan yang diterapkan di sebuah situs dan jaringan. Cakupan kebijakannya meliputi panduan mengenai penggunaan yang diperbolehkan, batasan akses data sensitif, dan daftar tindakan yang harus dihindari untuk menjaga integritas data dan sistem. Berikut pentingnya set policy awareness, yang merupakan garis pertahanan pertama. Yang pertama itu mencegah akses tidak sah, mengurangi risiko cyber, dan meningkatkan kesiapan pengguna. Kemudian penting untuk dipahami bahwa kesadaran itu adalah pertahanan awal dari perlindungan itu sendiri. Jadi mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Kebijakan yang dipahami adalah langkah proaktif utama dalam keamanan cyber. Kemudian di sini saya akan juga membahas tentang misfeasor. Apa sih misfeasor itu? Misfeasor adalah pengguna yang sah dalam sistem, memiliki akses yang valid, namun menyalahgunakan izin tersebut untuk tujuan yang melanggar kebijakan atau merugikan organisasi. Contohnya seperti karyawan mengakses data rahasia, proyek yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Kemudian menggunakan akses sistem untuk tujuan pribadi lainnya seperti menambang kripto dan mengambil atau mengunduh data sensitif tanpa otorisasi yang jelas. Berikut ada 3 ancaman. Yang pertama misfeasor, pengguna sah yang menyalahgunakan izin. Yang kedua itu ada masquerader, penyerang eksternal yang mencuri identitas. Kelas clandestine user atau pengguna tersembunyi dengan kontrol tingkat tinggi. Berikut ada dampak dari kritis misfeasor. Yang pertama itu ada kerugian data kritis seperti hilangnya informasi sensitif, rahasia dagang, atau data pelanggan yang vital. Yang kemudian ada gangguan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan sistem atau penghentian layanan. Kemudian ada kerusakan reputasi seperti pelanggaran kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akibat insiden internal. Dan kemudian ada kerugian finansial. Salah satu kasus yang paling banyak merugikan adalah karyawan yang mengunduh data pelanggan secara massal dan menjualnya kepada pesaing, menyebabkan tuntutan hukum dan kerugian miliaran. Berikut ada beberapa strategi pertahanan terhadap krisis misfeasor. Yang pertama ada monitoring aktivitas pengguna, pembatasan hak akses, edukasi dan sosialisasi kebijakan, serta audit log dan IDS. Berikut proses deteksi perilaku mencurigakan. Dapat dilakukan aksi pengguna, pemantauan waktu nyata, respon insiden, dan pelanggaran kebijakan. Kunci keamanan, set policy awareness, dan pencegahan misfeasor. Kebijakan situs yang jelas. Dasar hukum dan etika yang kuat memastikan setiap pengguna mengetahui batasan dan tanggung jawab mereka terhadap data sistem. Kemudian ada pencegahan misfeasor, kontrol teknis, monitoring, dan pembatasan akses memastikan bahwa pengguna yang berwenang tidak dapat menyalahkan hak. Kesadaran tinggi menciptakan budaya di mana penyalahgunaan akses menjadi anomali yang mudah terdeteksi. Kesimpulan, set policy awareness dan pengelolaan misfeasor adalah 2 pilar yang saling mendukung untuk membangun postur keamanan jaringan yang tangguh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurang, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.